Minum dulu. Kenapa sih orang-orang Hindu itu percaya sama hal-hal yang ya horor gitu? Ya kayak misal aku kan orang Jawa ya, orang Jawa. Dan seperti yang kalian tahu, orang-orang Jawa itu misal nih ada tradisi ya daerahku itu ada yang namanya itu jaranan. Ya, harusnya orang Jawa Timur kan tahu sih harusnya. Nah, jadi jaranan itu tuh melibatkan antara, ya intinya gini, itu ada musik gamelan dungdang dungding dungdang, terus nanti bakal ada dukun ya, terus nanti juga bakal ada orang yang istilahnya apa ya, dadi ya, dadi yang dimana dia itu ya secara sukarela dia itu pengen ya dirasuki hantu. Paham nggak maksudku? Jadi ada musik gamelan ya, gamelan, terus nanti dukunnya itu bakal manggil-manggil roh biar masuk ke tubuh-tubuh orang yang bakal tampil di jaranan itu ya. Ya detailnya bisa kalian cek aja di Google, tapi dasarnya itulah. Nah, tapi kenapa itu? Nah, gini. Tapi kenapa? Apakah itu adalah sebuah kebenaran? Apakah kesurupannya itu benar-benar ya kesurupan beneran? Kalian harus tahu teman-teman bahwa sains itu tuh ngungkap bahwa ya kesurupan itu tuh sebenarnya ya kayak gini. Misal ada orang namanya itu Yanto ya, anggap aja namanya Yanto. Nah, Yanto ini sejak kecil itu tuh dia sering diolok-olok, misal nggak bisa omong, misal kalau omong enggak itu ya misal aja ya, misal aja. Nah, terus dia itu pengen marah gitu, tapi dia nggak bisa, akhirnya dia diam terus sampai suatu ketika dia itu diem meratapi nasib si Yanto itu meratapi nasibnya, mikir-mikir, terus akhirnya overthinking, terus akhirnya gitu langsung kesurupan gitu tuh, langsung ya teriak-teriak terus bikin gerakan-gerakan aneh gitu deh. Nah, itu secara sains ada penyebabnya apa? Penyebabnya ya overthinking sama ya stresnya itu terlalu dipendam, nggak pernah diceritain gitu ya. Nah, itu adalah contoh kesurupan kalau dijelaskan dari sisi sains ya. Nah, tapi ya dari situ kan kita udah ngetahui ya, jaranan itu pastinya ya acaranya itu ya acara buat nyari duit gitu ya. Jadi kan emang jaranan di tempatku itu tuh ya misal ada orang kaya nih, orang kaya daerah saya itu anaknya sunatan, pastinya bakal ada acara jaranan. Misal mereka bakal mengundang tim jaranan itu dan ya dapat duit gitu. Jadi harusnya ya nggak beneran gitu ya. Nah, tapi itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Gini, aku bakal ceritain satu hal lagi ya ke kalian. Jadi aku itu pas SMP dulu itu ada kakak kelas aku namanya Danang, ya bener Danang. Dia itu kan jam 1 ya, jam 1 itu kita itu pada pulang. Nah, si Danang ini itu tuh dia nggak pulang-pulang sampai sore. Akhirnya dicari-cariin sampai akhirnya ya
di post di Facebook, ini ada anak hilang dari SMP ini gitu ya. Nah terus akhirnya itu tuh ketemunya itu sekitar jam 9 malam, ya betul ya, benar 9 malam setelah Isya. Itu dia ada di eh, sebelahnya bambu-bambu kuning, pering-pering kuning gitu ya. Jadi di sekolahku itu tuh kalau ke barat sedikit itu tuh ada bambu-bambu kuning. Dan harusnya kalian tahu ya, orang-orang Jawa itu tuh menganggap pring atau bambu itu sebagai benda yang mistis gitu ya. Padahal gitu teman-teman, kalau aku menganggap bambu itu tuh sebagai ya benda serbaguna gitu. Karena misal rumah ya, rumah ini pastinya ada penopangnya, itu ada kayu, ada bambu ya, kalau nggak salah ya. Tapi harusnya ada bambu ya di setiap hal yang ada di sekitaran saya ini. Ada bambu, misal kayak ya apa ya, kasur itu kayunya dari bambu ya. Bagian sininya kan itu atasnya ada spons, bagian bawahnya dasarnya itu bambu. Nah oke, balik ke topik tadi. Nah jadi si Danang ini itu tuh ketemunya jam 9 di sebelah bambu kuning. Nah jadi dia itu ceritanya itu dia berceritanya itu dia lagi jalan terus ke ke arah barat. Nah terus tanpa sadar dia masuk ke bambu-bambu kuning itu. Terus akhirnya ya dia sampai jam 9 baru ketemu. Itu kan nggak masuk logika. Masa ada, kalau misal dia itu kecapean, dia ketiduran di bambu kuning, sebelah bambu kuning. Itu kayak nggak masuk akal. Dan banyak warga-warga di sini yang akhirnya menganggap itu tuh sebagai ya si Danang itu diculik genderuwo pring kuning. Akhirnya pring kuning itu dikasih sesajen dan dibakar. Akhirnya sekarang udah gak ada lagi. Nah dan itu masih jadi pertanyaan, kenapa kok dia itu bisa ketemunya jam 9 malam. Dia hilang mulai jam 1, terus akhirnya dia ketemunya itu jam 9 malam. Kok bisa? Ya bingung lah aku teman-teman kalau soal itu, Pak. Sebenarnya aku mau cerita ini sejak 3 bulan yang lalu, tapi videonya kehapus. Ya gimana lagi gitu. Mungkin segitu aja tentang cerita kali ini. Ya kalau kalian mau cerita lebih banyak dari hal-hal yang aku ketahui di hidup saya, ya bisa komen aja. Soalnya sebenarnya banyak sih yang bisa saya ceritain dari hidup saya mah, coba kayaknya terlalu panjang kalau harus sekarang. Oke, ya udah, cepatlah dalam mencari ilmu, pelanlah dalam mencari rezeki. Saya Jawri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.